Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman, bertemu kembali dalam mengulas, membacakan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang pada sesi ini kaitannya tentang manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar. Qala fi jami'il ulum kana al-gausu yauman jalisan alal mimbar lil wa'zi fanazala bisur'atin ilal mirqati ilal mirqatil akhirah fawaqafa qa'iman mutawadi'an wadi'an yadahu ala yadin. Telah berkata seorang rawi di dalam kitab Jami'ul Ulum, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani suatu ketika sedang duduk di atas mimbar, sedang memberikan tausiah, nasihat kepada santri dan muridnya. Jadi sedang duduk di atas mimbar, memberikan tausiah dan nasihat kepada para muridnya. Tiba-tiba panazala bisur'atin ila mirqatil akhirah, turun dengan cepat-cepat, kepada anak tangga yang akhir. Nah, yang akhir ini ya. Ketika beliau di atas mimbar, tiba-tiba turun ke anak tangga yang terakhir. Kan anak tangga itu 3. Ya. Gitu. Dalam khutbah itu yang terakhir. Yang terakhir langsung turun gitu ya. Artinya ke anak tangga yang terakhir. Ya. Seperti yang pertama ya. Itu langsung bergerak ya, dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Berarti anak tangga yang terakhir itu yang ketiga itu. Kalau yang habis ketiga kan lantai. Iya, lantai. Setelah turun ke anak tangga yang terakhir, kemudian beliau diam, berdiri, itu sebagai rasa hormat. Diam, berdiri sebagai bentuk penghormatan. Mutawadian, merendahkan diri, handap asor, DP, sambil wadian yadahu ala yadin, sambil sidakap. Kalau sidakap bahasa Indonesia apa sih? Begini. Sidakap. Sidakap kayak sholat itu bentuk penghormatan ala yadin. Itu summa ba'da saatin fil mimbar wajalah sampai makani. Kemudian setelah sejam, selang beberapa saat waktu, rokok al mimbaro, beliau naik lagi ke mimbar ke atas. Naik lagi, baik lagi ya. Setelah beberapa saat, gitu ya, waktu, beliau naik lagi ke atas mimbar. Wajalah sapi makani dan duduk di tempatnya, di tempat semula ya. Washtaghala bil wa'dzi, dan sibuk memberikan fokus nasihat dan pelajaran kepada para santrinya. Bahkan tindakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya, sedang memberikan nasihat di atas mimbar, tiba-tiba turun ke bawah ke anak tangga yang ketiga, yang paling terakhir. Kemudian setelah beberapa waktu beliau naik lagi ke atas mimbar, kan menjadi bahan pertanyaan untuk para murid dan hadirin. Pasti. Ya, maka para hadirin yang hadir disebut itu bertanya, fasa'alahu ba'dul khuddari an hadil kaifiyah. Kemudian sebagian para hadirin yang hadir itu bertanya tentang ini, tingkah perilaku Tuan Syekh Jailani yang tiba-tiba turun dari mimbar itu, kemudian naik lagi. Kan ditanyakan, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Kan ditanyakan tuh oleh para muridnya. Faqala ra'aitu jadi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau Syekh Jailani melihat kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau di atas mimbar memberikan nasihat, melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk penghormatan beliau turun ke anak tangga terakhir sambil tungkul, sidakap, berdiri, itu kan penuh dengan adab, DP, bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Tuh ya. Ya, setelah itu kan naik lagi ke atas, memberikan wejangan lagi, nasihat lagi. Ternyata beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Wajalas ala mimbar, dan duduk di atas mimbar. Tuh ya. Wajalas ala mimbar, panazal tu taduban. Tuh. Ya, akhirnya aku ketika melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW,
Kanjeng Nabi posisinya duduk juga di atas mimbar. Ya. Ya, jadi posisi Kanjeng posisi Sejajar. ya bukan kan, setelah posisi kan tadinya di atas mimbar sama Ya. Jalani, ketika ada Kanjeng Muhammad beliau kan turun. Turun. Maka posisi tempat Sahabat Jalani diisi oleh Kanjeng Nabi ya. gitu ya. Tukar posisi Ya, lah gitu ya. wajalasa. Tuh wajalasa ala mimbar dan duduk Kanjeng di atas mimbar. Waktu panazal itu tadi saya turun cepat-cepat Iya, iya. dengan penuh rasa hormat gitu ya. Bihadrotihi di depan Rasulullah SAW turun kepada anak tangga yang terakhir. Tuh, itu bentuk penghormatan Iya, beliau bentuk. kepada junjungannya kepada Rasulullah SAW. Falama qama waroha amaroni sallallahu alaihi wasallam bijulusi fi makani biwadi. Kemudian tatkala berdiri gitu ya. Oh, falama qama maka kemudian ketika berdiri waroha dan istirahat amaroni. Kemudian maksudnya ketika Kanjeng Nabi berdiri itu di atas mimbar Ya. dan selesai ya, dan di atas mimbar berdiri Iya. dan selesai waroha amaroni. Apa itu, Bang? Rasulullah memerintahkanku kata Syekh Abdul Qadir Jalani, Iya. memerintahkanku kembali Suruh naik ke untuk mimbar. duduk ke tempat semula Hmm. di julusi pimakani, untuk duduk ke tempat semula wabi wadinasi dan lanjutkan tugas mengaji, yaitu memberikan wejangan dan tausiah. Iya. Itulah adab Tuan Syekh Abdul Qadir kepada Rasulullah. Bagaimana dikatakan tidak mulia seorang Abdul Qadir itu ya? Iya. Sering bertemu kedatangan orang-orang kekasih Allah, makhluk-makhluk pilihan Allah. Ya, kan yang Jiwa paling itu ya. makhluk Allah yang paling pertama dari awal sampai akhir ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sering kedatangan Kanjeng Nabi SAW. Kedatangan Nabi yang lain juga sering, Nabi Khidir, Nabi lain sering. Sering ya, sering-seringnya ya. Bagaimana dikatakan tidak mulia beliau sebagai rajanya para wali. Gitu ya. Itu kira-kira ada pertanyaan, Rik? Itu kan menemui Rasul itu maksudnya dalam berbentuk manusia atau kan sebelumnya udah nggak ada Udah kan? wafat ya. Oh, berarti Nanti kita, ya betul. karomahnya kali ya mungkin ya kalau kita jadi ya. bahasanya fi alamil ghaibi wasyahadah. Oh, Secara umum tidak terlihat. iya iya. Tapi Tapi kan nanti itu para muridnya kok aneh. Ya makanya secara umum tidak terlihat. Yang melihat itu orang-orang tertentu, yaitu Iya, para wali benar. mukasyafah. Ya. Benar, benar, benar. Artinya fi alamil ghaibi, di alam gaib. Pangna disebut alam gaib memang gaib, tidak terlihat oleh yang lain. Terlihat. Pangna disebut syahadah terbukti, memang terbukti hadir disaksikan oleh para wali. Para wali Iya, iya, mukasyafah. benar. Begitu. Oh, jadi begitu. Iya, Jadi iya. makanya para walimah, para nabi tidak terikat oleh waktu dan tempat. Ya, mau dimanapun Makanya gitu ya. amal beliau, amal itu akan mengubah segalanya. Iya, iya, benar. Ciptaan Allah kan yang paling apa ya? Yang paling apa maksud kita hebat, gagah, juga terkadang kita butuh, yaitu waktu ya. Waktu. Waktu itu bisa ditaklukkan oleh seorang wali. Bagaimana bisa ditaklukkan? Saya udah nanti ini hanya singgungan ya. Waktu maghrib kan paling lama 15 menit ya. Iya, Waktu maghrib itu Waktu paling maghrib. lama 15 menit. iya. Waktunya 10 menit gitu. Karena memang waktu maghrib sedikit. Ya. Itu dalam satu maghrib beliau bisa menghadiri 70 orang jamuan. 70.000 orang. 70 orang 70 orang. dalam satu maghrib. Menurut akal kan nggak ngerti gua akal. Iyalah. Gimana sholat maghribnya? Dari Waktunya. satu orang 1 menit aja berarti 70 menit ya. Buka berseri kalau jalani suatu ketika diundang. Nanti di dalam teks yang lain singgungan aja dulu. Iya. Dalam suatu waktu saya baru jalani diundang untuk buka bersama. Artinya muridnya ingin kedatangan buka bersama. Iya, iya. Satu sama lain tidak mengetahui. Dik. Saya yang ngundang, Periki ngundang, sepulan pulang, yang 70 ngundang. Taunya asal yang undangnya itu tuan saya itu. Iya, maksud saya. Itu dalam satu waktu, satu maghrib terlaksana kecumponan. Iya, kalau secara logika mah yang nggak masuk Ya akal. logika nggak bakal masuk akal. Iya. Waktu gimana mau sholatnya? Cepet durasinya. 15 menit kan waktu maghrib cepet hilang gitu. Terus satu sama lain tidak tahu. Akhirnya kan aneh jelmo. Di saya. Itu karomah beliau. Artinya makanya tempat dan waktu bisa ditaklukkan. Subhanallah. Seperti salah satu sunan waliullah 9 itu ya, waliullah 9 salah satu ketika dia berguru, menurut akal kan dia selalu hadir sebelum gurunya hadir, dia akan hadir duluan. Jadi yang paling bagus itu dalam adab ta'lim mu'talim. Ketika kita mau ngaji sebelum guru hadir kita harus ada di tempat. Iya. Nah suatu ketika beliau terlambat ya karena memang urusan ibunya.
itu harus melewati laut, semacam laut Iya. seberangan, tapi tidak jauh amat, sekitar 2 kilo 3 kilo, memakai perahu sampan ya dulu. Itu biar doa kepada Allah. Gimana caranya? Karena dia nurut kepada orang tuanya, mahabbah kepada gurunya, akhirnya Cepat, perahu ya. itu bisa cepat. Sampai berapa menit ibaratnya Ya, ya? itu Berapa jam artinya ya? makanya semua makhluk itu bisa ditaklukkan oleh kekasih Allah dengan amalannya. Iya benar. Makanya kita meninggal, yang menemani kita amal kita. Ketika amal kita baik, itu akan menjadi teman yang baik, yang Iya. paling enak ditemani. Buat nanti di Katakanlah akhirat ya. perempuan yang cantik, sebab Iya. namkal urusi dalam kubur. Ketika amal kita jelek, itu akan ditemani dengan amal kita dengan bentuk makhluk yang sangat menyeramkan. Menyeramkan. Jangan nyalakan siapa-siapa. Iya, Itu benar. bentukan amal manusia waktu di dunia. Iya. Itu. Mungkin sampai di sini. Ya cukup ini aja Mang. Demikian pemirsa, semoga ada manfaat. Kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.